Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas artikel ilmiah dengan berjudul Pola Komunikasi Kelompok Skena Melalui Musik dalam Budaya Digital. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Organisasi dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Haji Rita Rahmawati DRA MSI. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dini Kusuma dengan NIM G23 10398, Prodi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pembahasan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Nah, sebelum ke definisinya, kita sudah tahu nih bahwa manusia itu hidup pasti tidak jauh dengan dunia komunikasi. Bahkan hampir setiap harinya dan setiap saat manusia tuh melakukan komunikasi antara pribadi ataupun antar organisasi atau antar kelompok gitu kan. Nah, di dalamnya tuh biasanya terdapat pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan satu sama lainnya. Nah, komunikasi sendiri pun dapat diartikan sebagai proses sharing atau bertukar pesan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam komunikasi itu sendiri. Namun, proses atau pola komunikasinya pun terkadang berbeda, apalagi di dalam komunikasi kelompok. Nah, kali ini tuh saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya pola komunikasi kelompok skena itu terjadi. Nah, komunikasi kelompok sendiri itu biasanya di dalamnya tuh membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompok itu dan biasanya sifatnya lebih terbuka. Kemudian ada musik nih. Musik tuh sebetulnya sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Namun memang hingga saat ini eksistensi musik tuh masih terus mengalami perkembangan dan juga perubahan gitu. Seiring berjalannya zaman dan juga perkembangan teknologi juga pun mempengaruhi. Nah, tujuan adanya eksistensi musik ini tuh sangat beragam karena biasanya selain di acara-acara formal, musik pun juga dapat digunakan dalam acara-acara non-formal. Nah, di dalam inti musik tuh biasanya mengandung makna atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis tuh berbeda-beda, tergantung bagaimana ia menyampaikan dengan seperti apa gitu. Istilah skena pun saat ini sedang mencuri perhatian luas di kalangan anak-anak muda, bahkan dalam media sosial pun sedang banyak dibicarakan gitu kan, khususnya seperti di Instagram maupun TikTok. Nah, istilah skena ini pertama kali muncul tuh pada era 1990-an. Itu udah lama banget gitu. Namun saat ini kembali hadir lagi dengan hal baru. Nah, istilah skena pun sebetulnya bisa berasal dari bahasa Inggris yang dimana scene atau scan ya itu tuh awal mula digunakan untuk menggambarkan satu kelompok musik atau seni yang dimana kelompok itu tuh tidak terikat dengan norma-norma konvensional seperti kelompok musik underground, indie, ataupun genre lain yang memang tidak populer secara luas dalam masyarakat. Nah, kemudian ada budaya digital. Ini merupakan aspek yang dimana dapat mengubah pandangan seseorang terhadap perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju gitu. Nah, budaya digital sendiri pun telah melalui banyak perubahan dari yang awalnya hanya budaya digital yang sederhana hingga pada akhirnya budaya digital berkembang pesat di era modern seperti saat ini. Budaya digital pun berhubungan dengan komunikasi yang dimana budaya digital
dapat mencakup banyak jenis komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya, fleksibilitas untuk beraktivitas sesuai kategori minat masing-masing. Nah, budaya digital juga ini dapat mempengaruhi kelompok skena untuk menjangkau lebih luas lagi orang-orang di luar sana melalui media sosial. Nah, seiring perkembangan zaman, semakin hari musik tuh semakin berkembang dan juga perkembangan itu sangat pesat sekali. Apalagi saat ini teknologi pun berperan penting gitu dalam berkembangnya suatu aspek-aspek di kehidupan gitu. Nah, salah satunya di musik, yang dimana terdapat salah satu genre musik indie yang tadinya tuh ini tidak terlalu terkenal gitu. Orang-orang tuh tidak terlalu mengenal apa itu genre musik indie gitu. Namun, kelompok skena tuh berperan penting karena mereka memiliki tujuan yang berfokus kepada kaitan culture sosial, yang dimana budaya yang dibawa oleh kalangan anak-anak muda untuk menciptakan kelompok yang sefrekuensi. Nah, dari situlah musik dengan genre indie itu menjadi banyak dikenal oleh halayak umum gitu, halayak ramai. Metode penelitian yang saya gunakan ini menggunakan konsep studi literatur dan juga observasi partisipatif. Nah, dengan kedua metode ini tuh pembahasan terkait bagaimana pola komunikasi kelompok skena itu dapat terpaparkan secara teoritis, data-data dan juga pengamatan secara langsung. Namun, dua metode ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu orang-orang dapat mengetahui bagaimana asal-usul skena itu ada, dan juga bagaimana unsur-unsur lain tuh saling berkaitan gitu. Nah, kekurangannya tuh terdapat pada bagian responden secara langsung yang menjadi pandangan masyarakat umum mengenai kelompok skena ini. Indonesia tuh memiliki jumlah penduduk yang besar dengan beragam budaya, suku, ras, dan agama serta memiliki potensi besar untuk adanya perubahan sosial. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh We Are Social tahun 2021 menyatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia tuh menghabiskan waktu 8 jam 52 menit dalam penggunaan media digital. Sekarang kita dapat mengetahui nih bahwa ternyata pola komunikasi kelompok skena itu dilakukannya tuh salah satunya mereka melalui musik. Dengan cara mereka mengadakan konser kecil-kecilan atau biasanya mereka mengatakannya dengan gigs. Nah, dengan adanya konser ini dapat menyatukan komunikasi antar individu yang dimana mereka tuh sama-sama menyukai genre musik yang sama. Pola komunikasinya pun tidak hanya melalui konser-konser musik kecil-kecilan, bahkan sekarang sudah tersedia platform online seperti contohnya Spotify, YouTube, Joox. Nah, kesimpulannya bahwa anak-anak skena itu tuh secara tidak langsung membentuk jati diri mereka melalui musik, salah satunya. Nah, pola komunikasi yang bebas dan tidak terikat adalah karakteristik dari anak-anak skena. Musik tuh dapat berperan untuk mewadahi suatu organisasi atau kelompok tertentu. Karena sifat musik sendiri tuh yaitu universal. Bukan tidak mungkin nantinya akan bermunculan kelompok-kelompok baru yang akan terus berkarya melalui musik, bahkan mungkin akan muncul genre-genre musik lainnya yang baru gitu. Mungkin cukup sekian pemaparan pembahasan mengenai artikel ilmiah ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.